Ini adalah panther pendatang baru, ini baru datang dari Yogyakarta. Plat AB. Ini mesin ini sudah kategori sudah ngobos, olinya boros, uap olinya banyak. Makanya ini dipasang OCT ya. OCT itu singkatannya adalah oil catch tank. Alat untuk menangkap oli dari penguapan oli supaya tidak masuk ke manifold dan kebakar. Kalau mesin ngobos parah tapi tidak dipasang seperti ini, itu nanti setatnya terutama pada saat awal itu banyak banget asapnya, putih banget, dan kalau sudah kategori parah nanti dikhawatirkan akan terjadi runway. Dan ini sedikit banyak juga akan mengurangi resiko runway tersebut karena oli itu tidak akan langsung masuk ke manifold tapi masih disaring dulu sehingga olinya tertinggal di ini OCT ini double besar banget. Ini saja kalau dipakai itu cepet banget ya. Perjalanan Jogja ke sini itu sudah ada banyak isinya, terus sering dipompa keluar. Penasaran bagaimanakah ngobosnya kok sampai dipasang OCT segede ini? Yuk kita starter. Tekanannya tinggi ya ini. Nah ini tekanannya tinggi, global gasnya bercampur dengan oli dan uap oli yang banyak beserta tekanan udara. Makanya dipasang ini supaya oli itu tidak langsung masuk ke sini, ke manifold. Dan kalau kita lihat penguapan olinya, ini ditutup isian olinya seperti ini. Ini ada tekanannya juga di sini. Mesin panther ini mesin panther touring otomatis juga sudah turbo. Nah ini mobilnya kendalanya adalah ngobos sehingga dia dipasang OCT seperti ini. Tujuannya supaya uap oli yang berlebihan tersebut tidak langsung masuk ke isap ke manifold. Nah dikhawatirkan kalau masuk ke manifold langsung itu akan memicu bisa runway. Makanya dibeli pengaman OCT seperti ini, fungsinya untuk menyaring. Dan ini termasuk ngobosnya juga sudah lumayan ya, oli juga boros. Jadi seperti ini ngobosnya. Ini semoga saja liner nggak baret, jadi pembiayaannya nggak terlalu mahal. Kalau sampai baret pasti ganti ya. Jadi ya ini ditukar dulu saja. Mudah-mudahan tidak sampai baret. Ini setelah OCT tidak masuk lagi ke manifold tapi dibikin lubang ini di kanal ini supaya dia tidak bisa manifold. Jadi malahan asap buangannya ini malah lebih tebal dari asapnya knalpot, dan ini juga pedas banget ya ini. Kalau knalpotnya kan ini, nah malah tidak setebal buangannya ini. Oh hampir sama, pedas banget asap knalpot, asap buangan. Oke, ini akan langsung kita bongkar saja mesinnya biar kelihatan kondisinya bagaimana.
Lho Trianto. Mesti tengah. Luru. Mesin itu kalau bekas kehabisan air, ex overheat, itu kebanyakan yang macet pasti di silinder 2 dan 3. Entah mengapa, dikarenakan yang nomor 2 dan nomor 3 itu adalah area yang terpanas ya teman-teman ya. Siji, loro, telu, papat, 5, 6 sama yang ada di turbo. Makanya Panther itu lebih rawan berisiko kehabisan air karena kebocoran pada saluran pendingin, dikarenakan selang pendinginnya jumlahnya 6 biji yang kecil-kecil ditambah radiator atas dan radiator bawah, berarti jumlahnya 8 biji jumlahnya. Mari kita lepas linernya teman-teman. Liner itu bisa dilepas tanpa membuka aspek dengan menggunakan alat yang khusus. Ini adalah untuk menghemat efisiensi waktu. Apabila aspek itu tidak bermasalah, metal juga tidak bermasalah, aspek itu tidak perlu dibongkar, tidak apa-apa, karena kalau dibongkar toh juga akan dikembalikan lagi. Ketika metal sudah kita cek bagus, berat aspek bagus, berarti ya udah, kan itu bisa dibuka kan. Metal duduk itu dibuka, dilepas kan bisa, dengan diintip-intip bisa. Jadi tanpa dilepas aspeknya, lepas liner itu bisa. Biasanya orang itu bertanya, Pak, kalau mesin ngobos itu diganti ring sekernya saja apakah bisa? Jawab saja adalah bisa, selagi linernya tidak gentong. Nah, kalau linernya gentong bagaimana? Linernya gentong ya harus diganti. Contohnya seperti ini. Ini kan linernya sudah gentong ya, lihat seperti ini, daerah ini sudah gentong. Langkah, tapi kebanyakan yang gentong kan cuma daerah ini saja kan, tidak sampai ke bawah. Jadi kalau dilihat, langkah seker itu hanya sampai di sini. Kalau yang bawah ini utuh, ini tentu saja realitanya masih bisa dibalik ya. Jadi kalau mau diganti ring seker saja, tidak akan bisa sempurna kalau linernya tidak diganti. Tapi tanpa diganti pun bisa. Caranya bagaimana? Ya dengan cara dibalik. Ukurannya berapa? Kita sisakan 2,8 mm. Hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Hasilnya walaupun ini dibalik dan ditekuk, tetapi ini akan sangat presisi dan tidak akan kalah dengan aslinya. Karena sesungguhnya ini hanyalah digunakan untuk menahan liner supaya tidak melorot. Jadi seperti itu konsepnya. Ini linernya sudah kita balik semua dan ini kita akan memasang pelat depan. Karena ini kemarin bocor-bocor, jadi kita lepas dan kita rapikan, kita benarkan supaya tidak bocor lagi. Makanya ini setelah turun mesin harus tidak bocor baik uli, air ataupun kompresinya. Nah ini kita pasang sendirinya. Ini linernya sudah kita balik seperti ini. 2 diganti liner copotan bawaannya yang punya sendiri. Nah ini kita ganti dengan pakainya original bawaannya, bawaannya sendiri. Ini tidak pakai lem ya, karena sudah ada karetnya seperti ini. Jadi dilapisi dengan uli saja.
Siap untuk dinaikkan. Oke, ini sudah siap untuk di starter. Semua sudah terpasang. Wis dikopo apa? Cek uline ngesor bocor ora? Ini akan kita starter. Biasanya start awal selalu sulit karena solar masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hidup stabil ya. Hidupnya stabil, tidak goyang kelihatannya. Stabil nggak goyang. Kok jone pisan cah, tak gone mulai. Ayo tunjuk nih. Suaranya halus ya, baru turun mesin, ganti ring shaker dan balik liner ya ini. Baru saja hidup, mesin belum panas, kita lihat langsung asap knalpotnya. Ini segini posisi temperatur mesinnya masih C, baru saja hidup. Ya itu masih keluar asap ya, masih dingin karena baru saja hidup. Ini adalah sisa-sisa oli pada saat perakitan biasanya hidup seperti ini, oli. Cek ya. Suara mesinnya istimewa. Oke teman-teman, jadi perbaikannya seperti itu. Ini yang dikerjakan adalah ganti liner 2 biji, shaker 2 biji. Ini linernya bawaan dari yang punya mobil sendiri, jadi diganti dengan copotan dan dibalik juga. Terus ganti ring shaker juga bawaan pemilik sendiri. Kita hanya oli sama sealer sama jasanya. Kalau biasanya turun mesin seperti ini habisnya sekitar 5 juta ya keseluruhan. Kalau spare partnya dari saya, semuanya dari saya, habisnya biasanya sekitar 5 jutaan dengan perbaikan ganti seal askrek depan belakang, seal askrek depan belakang, seal klep, nyekur klep, terus ganti ring shaker. Itu biasanya kisarannya 5 juta, 5,5 seperti itu. Jadi sebagai informasi buat teman-teman semuanya, untuk memperbaiki penter yang ngobos, kalau tidak merembet bobot askrek, ganti kampas kopling, terus ganti part-part yang mahal, semisal pendingin uli dan lain-lainnya, itu biayanya cuma sekitar 5 jutaan saja. Umumnya totalnya perbaikan mesin penter itu kalau total biasanya antara 12 dan 13 juta di bengkel umum. Tapi kalau hanya perbaikan ngobos seperti ini, yang lain-lainnya masih bagus, itu kisarannya 5 juta saja. Oke teman-teman, demikianlah informasi dari bengkel mobil Nono, semoga bermanfaat.